Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Lestari dari jurusan Keperawatan Prodi Sarjana Terapan. Nah, di sini saya akan melakukan pencast tentang HIV atau AIDS. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu HIV atau AIDS. Nah, di sini HIV adalah singkatan dari Human Immunodefisiency Virus. Nah, yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, AIDS sendiri adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang merupakan dampak atau efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Nah, apa saja sih penyebab HIV AIDS? Nah, di sini penyebab HIV AIDS ada dua. Yang pertama HIV-1 dan HIV-2. HIV-1 banyak ditemukan di daerah barat Eropa, Afrika Tengah, Selatan, dan Timur. Nah, sedangkan HIV-2 banyak ditemukan di Afrika Barat. Nah, ketika kita terkena virus HIV, kita tidak langsung terkena AIDS. Karena untuk menjadi AIDS dibutuhkan waktu yang lama, yaitu beberapa tahun untuk dapat menjadi AIDS yang mematikan. Nah, melalui apa sih HIV atau AIDS dapat menyebar? Yang pertama, cairan yang keluar dari tubuh manusia yang menderita HIV atau AIDS bisa menyebabkan virus HIV ke orang yang sehat, seperti darah, sperma, cairan vagina, dan ASI, air susu ibu. Nah, apakah semua cairan tubuh bisa menularkan HIV atau AIDS? Nah, tentunya tidak. Cairan tubuh yang tidak mengandung HIV pada penderita HIV positif yaitu seperti air liur atau ludah, feses atau kotoran, BAB, air mata, air keringat, dan urin. Nah, untuk penularan HIV tadi, yang kedua ada homoseksual. Nah, dari homoseksual ini 45% dari semua kasus. Dan heteroseksual ada 11% dari semua kasus. Yang ketiga ada hubungan seks oral, hubungan seks melalui anus. 5, penyalahgunaan obat melalui intravena, penggunaan jarum bersama, ada transfusi darah, terus antara ibu dan anak selama masih hamil, kelahiran dan masa menyusui, tugas kesehatan atau laboratorium. Apa sih gejalanya? Yang pertama, gejalanya demam tinggi berkepanjangan. Yang kedua, penderita akan mengalami nafas pendek, batuk, nyeri dada, dan demam. Nah, yang ketiga ada hilangnya nafsu makan, mual, dan muntah. Keempat, mengalami diare yang kronis. Kelima, penderita akan kehilangan berat badan hingga 10% dari bawah normal. Yang keenam ada batuk berkepanjangan. Ketujuh, infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan. Ke-8 ada kurang ingatan, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, respon anggota gerak melambat, terus sering nyeri dan kesemutan, infeksi jaringan kulit rambut, mulut kering, dan bercak-bercak. Nah, jadi bagaimana kita mencegah agar tidak terkena HIV atau AIDS? Di sini yang pertama ada abstinensi atau tidak melakukan hubungan seks. Nah, yang kedua jangan berganti-ganti pasangan seks. Ketiga, jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Keempat ada seorang ibu yang didiagnosa positif HIV, sebaiknya jangan hamil. Kelima ada pengguna jarum suntik, sebaiknya sekali pakai, tidak berulang kali dipakai. Keenam, jauhi narkoba. Nah, itulah pendidikan kesehatan yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.